Pernahkah kamu diam-diam bertanya, di tengah malam yang sunyi, kenapa hidup terasa begitu berat bagi sebagian orang? Sementara bagi yang lain, jalan terbuka seolah semesta sendiri menyingkirkan batu dari kaki mereka. Kenapa ada jiwa yang lahir dalam kasih dan ada yang pertama kali menghirup udara dunia justru di tengah luka? Kenapa orang yang jujur kadang dipatahkan, sementara mereka yang licik justru tampak menang? Dan yang paling mengusik, jika memang ada hukum semesta, jika memang ada keteraturan ilahi, lalu kenapa hidup tidak selalu adil? Sebagian orang menjawabnya dengan pahit, karena dunia memang kacau. Sebagian lagi menenangkan diri dengan kalimat yang terdengar bijak, tapi hampa. Semua akan indah pada waktunya. Namun di balik dua jawaban itu, para mistikus kuno, para pertapa gurun, para filsuf dari kuil-kuil yang kini tinggal debu, menyimpan pandangan yang jauh lebih mengguncang. Mereka tidak mengatakan bahwa hidup itu adil. Mereka juga tidak mengatakan bahwa hidup itu kejam. Mereka mengatakan sesuatu yang lebih aneh, bahwa hidup bergerak menurut hukum yang lebih dalam daripada keadilan yang dipahami manusia. Dan disinilah rahasia itu mulai terbuka. Mungkin masalahnya bukan karena semesta tidak peduli. Mungkin justru karena semesta tidak bekerja berdasarkan kenyamanan, melainkan transformasi. Tidak berdasarkan keinginan kita, melainkan pembentukan jiwa. Apa yang kita sebut ketidakadilan bisa jadi hanyalah benturan harapan manusia dan hukum tak terlihat yang bekerja diam-diam di balik peristiwa. Dalam video ini, kita tidak akan memberi jawaban manis untuk menenangkan luka. Kita akan masuk lebih jauh ke lorong pemikiran kuno, ke simbol-simbol yang disembunyikan dalam ajaran esoterik, ke pertanyaan tentang nasib, karma, kehendak bebas, dan alasan mengapa penderitaan sering menjadi guru yang paling jujur. Kita akan membedah mengapa gagasan tentang hidup harus adil mungkin justru menjadi sumber penderitaan itu sendiri. Karena setelah kamu memahami ini, kamu mungkin tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kamu akan mulai bertanya sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan jauh lebih membebaskan. Hukum apa yang sebenarnya sedang bekerja di balik semua ini? Sejak manusia pertama kali menatap langit dan menyaksikan petir membelah kegelapan, satu pertanyaan terus menghantui kesadaran kita. Apakah ada tatanan di balik kekacauan? Apakah nasib manusia digerakkan oleh keadilan atau oleh sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dingin, dan lebih agung dari sekedar benar dan salah? Di Mesir kuno, ada sebuah konsep yang dianggap menopang bukan hanya masyarakat, tetapi kosmos itu sendiri, Ma'at. Ia bukan sekedar dewi, melainkan prinsip keteraturan, keseimbangan, kebenaran, dan harmoni universal. Para imam Mesir tidak memandang hidup sebagai sesuatu yang adil dalam pengertian modern. Mereka melihat hidup sebagai medan tempat keseimbangan dijaga terus-menerus, seringkali melalui guncangan, kehilangan, dan ujian. Dalam keyakinan mereka, hati manusia setelah kematian akan ditimbang dengan bulu Ma'at. Bukan untuk melihat seberapa nyaman ia hidup, tetapi seberapa selaras jiwanya dengan hukum kosmik. Ini penting. Yang ditimbang bukan keberuntungan, melainkan keselarasan. Lalu di India kuno, dalam Upanishad, Mahabharata, dan ajaran-ajaran yang kemudian dikenal luas melalui konsep karma, kita menemukan pemahaman yang bahkan lebih sulit diterima oleh ego manusia. Karma bukan hukuman instan, bukan sistem poin moral yang sederhana. Ia adalah gema, sebab dan akibat, ya, tetapi bekerja melampaui satu momen, satu hubungan, bahkan menurut sebagian tradisi, melampaui satu kehidupan. Maka ketidakadilan yang tampak di permukaan dalam pandangan ini tidak selalu bisa dipahami hanya dari potongan kecil yang bisa dilihat mata. Hidup dipahami seperti sungai panjang, sementara manusia hanya memandangi satu pusaran air dan bersikeras menilainya secara utuh. Di Yunani kuno, para filsuf dan mistikus pun bergulat dengan teka-teki yang sama. Kaum Stoa berbicara tentang logos, akal kosmik, prinsip yang menata alam semesta.
Bagi mereka, penderitaan sering muncul bukan semata karena dunia salah, tetapi karena manusia menuntut dunia tunduk pada keinginannya. Epiktetos mengajarkan bahwa yang menghancurkan manusia bukan peristiwa itu sendiri, melainkan penilaian manusia terhadap peristiwa itu. Ini bukan ajakan untuk pasrah buta, melainkan undangan untuk menyadari bahwa realitas tidak terikat pada rasa layak menurut ego. Sementara itu, dalam tradisi-tradisi mistik yang lebih tersembunyi, Hermetisisme, Gnostisisme, ajaran para alkemis, ada gagasan bahwa dunia material sendiri adalah ruang pembentukan kesadaran. Bukan tempat untuk menerima upah yang setimpal, melainkan ruang inisiasi. Dalam ruang seperti itu, keadilan tidak selalu muncul sebagai distribusi kenyamanan. Ia muncul sebagai kesempatan untuk membuka sesuatu yang tertidur dalam diri manusia, kejernihan, daya tahan, kerendahan hati, bahkan kesadaran spiritual. Itulah sebabnya banyak ajaran kuno terdengar keras bagi telinga modern. Kita tumbuh dengan gagasan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang lancar, aman, dan sesuai rencana. Tetapi kebijaksanaan kuno justru berulang kali mengatakan kebalikannya. Jalan yang memoles jiwa seringkali bukan jalan yang lembut. Badai bukan selalu tanda kutukan, kadang ia adalah alat pembongkaran. Namun mengapa pengetahuan seperti ini seolah disembunyikan, dilupakan, atau disalahpahami? Karena manusia selalu tergoda oleh jawaban yang sederhana. Kita ingin dunia seperti ruang sidang yang rapi. Orang baik diberi hadiah, orang jahat dihukum, dan semua peristiwa bisa dijelaskan dengan logika yang langsung terasa memuaskan. Tapi tradisi esoterik hampir selalu menolak kesederhanaan semacam itu. Mereka berbicara dalam simbol, mitos, paradoks, dan perumpamaan, karena kenyataan batin manusia tidak pernah sesederhana hukum tertulis. Di banyak zaman, pengetahuan seperti ini juga menjadi berbahaya. Kekuasaan politik dan agama yang kaku sering lebih menyukai masyarakat yang patuh pada jawaban hitam putih. Jika manusia mulai memahami bahwa penderitaan bisa menjadi medan transformasi, bahwa otoritas lahiriah bukan satu-satunya sumber kebenaran, dan bahwa hukum semesta lebih luas dari doktrin resmi, maka manusia menjadi sulit dikendalikan. Jiwa yang mulai melihat ke dalam tidak mudah ditakut-takuti. Selain itu, ada alasan yang lebih halus. Pengetahuan esoterik memang mudah disalahgunakan oleh mereka yang belum matang. Konsep seperti karma, takdir, atau hukum kosmik bisa berubah menjadi racun di tangan orang yang dangkal. Ia bisa dipakai untuk menyalahkan korban, membenarkan penindasan, atau meninabobokan diri dari tanggung jawab moral. Itulah mengapa para guru kuno tidak membagikan semuanya secara gamblang. Bukan karena mereka ingin elitisme, tetapi karena kebenaran yang dalam, bila diterima oleh kesadaran yang belum siap, sering berubah menjadi distorsi. Maka di balik pertanyaan, kenapa hidup tidak selalu adil, tersembunyi benturan antara dua cara melihat dunia. Yang pertama adalah cara pandang biasa. Hidup harus mengikuti rasa pantas versi manusia. Yang kedua adalah cara pandang kuno. Hidup tunduk pada hukum yang lebih besar daripada rasa pantas itu sendiri. Dan ketika dua cara pandang ini bertabrakan, lahirlah kebingungan atau kebangkitan. Di bagian berikutnya kita akan mulai mengurai perlahan apa sebenarnya yang terjadi ketika manusia menuntut keadilan dari semesta, dan mengapa justru dalam penolakan itu, banyak orang tanpa sadar menutup pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu satu hal dari kalian yang sedang menonton malam ini. Tulis di komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Dan saat kalimat-kalimat ini sampai ke layar kalian, apakah ia datang seperti angin yang menenangkan? Atau seperti sesuatu yang diam-diam membuka luka lama? Karena bisa jadi, bukan kebetulan kamu menemukan video ini tepat saat kamu sedang mempertanyakan hidup. Sekarang mari kita masuk ke inti yang lebih sunyi, ke tempat di mana ilusi manusia mulai runtuh satu persatu. Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia bukanlah rasa sakit itu sendiri, melainkan keyakinan yang sangat dalam bahwa hidup seharusnya berjalan sesuai ukuran keadilan kita. Kita tumbuh dengan naskah tak tertulis. Jika aku berbuat baik, aku akan diperlakukan baik. Jika aku bekerja keras, hasil akan setimpal.
Jika aku tulus, aku tidak akan dikhianati. Jika aku mencintai dengan sepenuh hati, aku tidak akan ditinggalkan. Masalahnya, semesta tidak pernah menandatangani kontrak itu. Dan disinilah retakan pertama muncul. Bayangkan seseorang menanam pohon di tanah yang keras. Ia menyiraminya setiap hari, melindunginya dari hama, berbicara kepadanya dengan kasih. Tetapi badai datang juga. Akar terguncang, dahan patah, daun rontok sebelum musimnya. Dari sudut pandang manusia, itu tampak tidak adil. Tetapi dari sudut pandang alam, badai tidak hadir untuk menghukum pohon. Badai datang karena badai adalah bagian dari hukum yang lebih besar. Hukum yang tidak mempertimbangkan perasaan pohon, tetapi justru membentuk kekuatan akarnya. Begitulah banyak pengalaman hidup bekerja. Bukan berarti semua penderitaan itu baik. Bukan berarti semua luka harus dirayakan. Tetapi seringkali yang kita sebut ketidakadilan adalah benturan antara kehendak pribadi dan proses pembentukan yang tidak kita pahami saat itu. Kita ingin hidup menjadi cermin yang memantulkan niat baik kita kembali dengan rapi. Padahal hidup lebih mirip ruang alkimia, tempat segala sesuatu dipanaskan, dihancurkan, dipisahkan, lalu dibentuk ulang. Para alkimis kuno punya satu simbol yang sangat penting, nigredo, fase penghitaman. Ini adalah tahap ketika materi dibusukkan, bentuk lama dihancurkan, dan segala yang palsu mulai terlepas. Dalam bahasa modern, ini adalah fase ketika hidup terasa kacau, suram, bahkan tidak masuk akal. Hubungan runtuh, rencana gagal, identitas lama retak, kamu merasa dipermalukan oleh keadaan. Dan justru di titik itu, kebanyakan orang menyimpulkan hidup ini tidak adil. Tetapi para mistikus akan mengatakan, berhati-hatilah. Tidak semua kehancuran adalah hukuman, sebagian kehancuran adalah pembukaan. Masalahnya, ego manusia sangat sulit menerima ini. Ego ingin stabilitas, pengakuan, dan kepastian. Ia ingin memastikan bahwa kebaikan selalu dibayar cepat, bahwa ketulusan selalu aman, bahwa dunia bisa diprediksi. Karena begitu dunia tidak bisa diprediksi, ego merasa terancam. Ia bukan cuma marah karena menderita, ia marah karena merasa aturan permainannya diubah tanpa izin. Itulah sebabnya orang sering berkata, setelah semua yang kulakukan, kenapa ini terjadi padaku? Kalimat itu terdengar wajar, sangat manusiawi, tetapi di dalamnya tersembunyi asumsi berbahaya bahwa hidup berhutang pada kita hanya karena kita sudah berusaha benar. Padahal, hidup tidak bergerak dalam bahasa utang piutang moral sesederhana itu. Kadang orang paling baik justru mengalami pengkhianatan, bukan karena kebaikan mereka sia-sia, tetapi karena mereka sedang dipaksa melihat sesuatu yang sebelumnya mereka tolak. Batas diri, naivitas, ketergantungan, ilusi tentang orang lain, atau ilusi tentang diri sendiri. Kadang orang yang jujur kehilangan segalanya bukan karena kejujuran tak bernilai, tetapi karena ia sedang diundang untuk membangun sesuatu yang tak lagi bergantung pada pengakuan luar. Kadang kehilangan datang bukan untuk merampas, melainkan untuk menyingkapkan apa yang selama ini terlalu kita sembah. Ini tidak romantis, ini tidak nyaman, dan justru karena itulah ia sulit diterima. Kita hidup di zaman yang menjual kenyamanan sebagai tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Jika hidupmu lancar, kamu dianggap berhasil. Jika kamu menderita, seolah ada yang salah denganmu. Tetapi pengetahuan kuno hampir selalu memperingatkan bahwa kenyamanan sering menidurkan, sedangkan krisis membangunkan. Banyak orang baru mulai mengenal dirinya sendiri setelah sesuatu yang mereka anggap adil hancur total di depan mata. Disinilah paradoks besar itu muncul. Manusia ingin kehidupan yang adil, tetapi seringkali pertumbuhan terdalam lahir dari situasi yang justru terasa paling tidak adil. Lihatlah bagaimana besi ditempa. Ia tidak menjadi pedang karena dipuji. Ia menjadi kuat karena dibakar, dipukul, didinginkan, lalu dibakar lagi. Tentu manusia bukan besi, jiwa bukan logam. Tetapi metafora ini penting. Sesuatu yang rapuh di dalam kita tidak selalu bisa diubah melalui kelembutan. Ada lapisan tertentu dalam diri manusia yang hanya terbuka ketika ilusi tidak lagi bisa dipertahankan.
Dan salah satu ilusi terbesar adalah keyakinan bahwa kita bisa menilai seluruh makna hidup hanya dari satu momen yang sedang kita alami. Kita melihat satu bab, lalu menyimpulkan seluruh kisah. Kita mengalami penolakan, lalu berkata hidup menutup pintu. Kita kehilangan pekerjaan, lalu merasa semesta memusuhi. Kita dikhianati, lalu percaya cinta hanyalah jebakan. Padahal bisa jadi kita sedang berdiri di lorong transisi, ruang sempit di antara siapa diri kita yang lama dan siapa yang sedang dipaksa lahir dari reruntuhan ini. Masalahnya, lorong transisi selalu terasa seperti kekacauan bagi mereka yang belum melihat pintu keluarnya. Karena itu, ketika hidup terasa tidak adil, pertanyaan yang lebih dalam bukanlah kenapa ini menimpaku, tetapi bagian mana dari diriku yang sedang dipaksa berubah melalui peristiwa ini. Pertanyaan kedua tidak menghapus rasa sakit, tapi ia mengubah posisi kita, dari korban yang menunggu penjelasan menjadi pengamat yang mulai membaca pola. Dan pola itu seringkali mengejutkan. Seringkali yang paling menyakiti kita bukan peristiwa itu sendiri, melainkan identitas lama yang dipertahankan mati-matian. Orang yang menganggap dirinya harus selalu disukai akan hancur oleh penolakan. Orang yang membangun harga diri sepenuhnya pada keberhasilan akan lumpuh saat gagal. Orang yang merasa hidup harus selalu sesuai rencana akan membaca setiap penyimpangan sebagai ketidakadilan. Dalam banyak kasus, penderitaan terasa absolut karena ia menghantam sesuatu yang selama ini kita kira adalah aku. Padahal mungkin itu hanya topeng, struktur, atau cerita yang kita pegang terlalu erat. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih penting daripada sekedar apakah hidup adil atau tidak. Kalau memang banyak penderitaan lahir dari benturan antara realitas dan ilusi kita, lalu bagaimana membedakan antara luka yang benar-benar harus dilawan dan luka yang justru datang untuk menginisiasi kesadaran? Disitulah kita akan masuk lebih dalam, karena pada lapisan berikutnya kita akan melihat bahwa tidak semua yang tampak kejam berasal dari kebencian semesta, dan tidak semua yang tampak manis benar-benar membawa jiwa menuju terang. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, wilayah yang tidak nyaman, karena disinilah banyak keyakinan lama mulai goyah. Kalau di bagian sebelumnya kita melihat bahwa penderitaan sering muncul dari benturan antara realitas dan ilusi manusia, maka sekarang pertanyaannya menjadi lebih tajam. Apakah semua luka memang punya makna? Apakah semua hal yang terasa tidak adil adalah bagian dari rencana yang lebih tinggi? Atau jangan-jangan itu hanya cara halus manusia menghibur dirinya sendiri saat berhadapan dengan absurditas? Disinilah banyak orang tersesat. Karena ketika seseorang mulai mengenal gagasan spiritual tentang karma, takdir, atau hukum semesta, ada godaan besar untuk menyederhanakan semuanya. Mereka mulai berkata, semua pasti ada alasannya. Semua sudah digariskan. Kalau ini terjadi, berarti memang harus terjadi. Kalimat-kalimat itu terdengar menenangkan, tetapi bisa menjadi jebakan yang sangat halus. Sebab tidak semua penerimaan adalah kebijaksanaan. Kadang itu hanya kepasrahan yang dibungkus bahasa suci. Pengetahuan esoteris sejati tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi lemah di depan ketidakbenaran. Ia tidak mengajarkan kita untuk memanggil semua luka sebagai berkah, lalu diam saja. Justru sebaliknya, ia menuntut ketajaman batin untuk membedakan mana penderitaan yang lahir dari proses pertumbuhan dan mana penderitaan yang muncul karena kebodohan, penindasan, manipulasi, atau pola destruktif yang harus diputus. Inilah paradoks yang jarang dibahas. Ada orang yang bertahan dalam hubungan yang merusak lalu menyebutnya karma. Ada yang terus membiarkan dirinya diperlakukan buruk lalu berkata semesta sedang memujinya. Ada yang takut mengambil tindakan, lalu menamai ketakutannya sebagai penyerahan kepada takdir. Padahal itu bukan kebijaksanaan, itu adalah kebingungan yang memakai jubah spiritual. Maka kita perlu memahami satu hal yang sangat penting. Tidak semua penderitaan bersifat inisiatik. Sebagian penderitaan memang datang untuk mengajarkan, tetapi sebagian lain bertahan karena kita menolak pelajaran yang sudah jelas. Ada luka yang membuka mata, dan ada luka yang terus berulang justru karena kita tidak mau melihat.
Dalam bahasa simbolik, yang pertama adalah api pemurnian. Yang kedua adalah api yang kita pelihara sendiri sambil mengeluh tentang panasnya. Bayangkan seseorang tersesat di hutan saat malam. Ia tidak tahu arah, udara dingin, ranting patah di bawah kaki, dan setiap bayangan tampak seperti ancaman. Dalam situasi itu, rasa takut adalah wajar. Tetapi jika ia berulang kali berjalan memutar ke tempat yang sama, melewati batu yang sama, pohon yang sama, jurang yang sama, maka pada titik tertentu masalahnya bukan lagi hutan. Masalahnya adalah pola langkahnya. Begitulah hidup sering bekerja. Ini sebabnya hidup terasa tidak adil bagi pikiran yang hanya mencari garis lurus. Kita ingin hasil cepat, hubungan yang bersih dari paradoks, kerja keras yang selalu dibayar, niat baik yang selalu dimengerti. Tapi hidup lebih menyerupai labirin jiwa. Ia penuh tikungan yang tidak masuk akal, penundaan yang menyakitkan, pintu yang tampak tertutup padahal sedang mengarahkanmu ke lorong lain. Ada peristiwa yang memang kita tidak pilih. Kelahiran, kehilangan mendadak, pengkhianatan yang datang tanpa tanda, tubuh yang sakit, keadaan dunia yang brutal. Itu adalah bagian dari misteri besar kehidupan. Tetapi cara kita menanggapi peristiwa-peristiwa itu, pola yang kita ulang setelahnya, cerita yang kita bangun di kepala, identitas yang kita bentuk dari luka, disitulah kehendak bebas mulai berbicara. Dan inilah salah satu rahasia yang paling sering disalahpahami dalam ajaran kuno. Takdir dan kehendak bebas bukan musuh, mereka adalah dua arus yang saling membentuk. Takdir mungkin menentukan medan tempat kamu berdiri, tetapi cara kamu berjalan di medan itu, cara kamu memaknai tanda-tandanya, cara kamu menjawab panggilannya, itulah wilayah kehendakmu. Semesta mungkin tidak memilihkan semua kartu untukmu, tetapi ia juga tidak sepenuhnya membiarkanmu tak berdaya. Ia memberi kondisi, potensi, benturan dan kemungkinan. Lalu dari sana, jiwa menyingkapkan diri melalui pilihan. Itulah sebabnya dua orang bisa mengalami luka yang serupa, tetapi keluar sebagai manusia yang sangat berbeda. Yang satu menjadi pahit, sinis, tertutup. Yang lain menjadi jernih, kuat, dan penuh belas kasih. Peristiwanya mungkin serupa, yang berbeda adalah cara jiwa masing-masing mengolah api itu. Dalam banyak tradisi misteri, ini digambarkan lewat simbol labirin. Bukan jalan lurus, bukan tangga sederhana dari bawah ke atas, tapi lorong berputar yang membuatmu merasa menjauh dari pusat, padahal justru sedang dibawa mendekat. Dalam labirin, kebingungan bukan bukti bahwa kamu gagal. Kadang kebingungan adalah bagian dari desain. Tujuannya bukan sekedar membuatmu tiba, tujuannya adalah mengubah siapa dirimu saat tiba. Ini sebabnya hidup terasa tidak adil bagi pikiran yang hanya mencari garis lurus. Kita ingin hasil cepat, hubungan yang bersih dari paradoks, kerja keras yang selalu dibayar, niat baik yang selalu dimengerti. Tapi hidup lebih menyerupai labirin jiwa. Ia penuh tikungan yang tidak masuk akal, penundaan yang menyakitkan, pintu yang tampak tertutup padahal sedang mengarahkanmu ke lorong lain. Sekarang mari kita bongkar satu mitos besar lainnya, bahwa orang-orang spiritual selalu tenang karena mereka telah menerima hidup sepenuhnya. Tidak. Banyak tokoh spiritual besar justru melewati pergulatan yang sangat keras dengan realitas. Lihatlah kisah Ayub dalam tradisi Abrahamik, seorang yang saleh namun dilanda kehilangan yang luar biasa. Kisah ini mengguncang justru karena ia meruntuhkan gagasan sederhana bahwa kesalehan otomatis berbuah kenyamanan. Lihat pula Arjuna dalam Bhagavad Gita yang tidak diberi pelarian dari konflik, melainkan dipaksa memandang langsung medan perang batinnya. Bahkan para sufi, para pertapa, para yogi tidak berbicara tentang jalan yang manis. Mereka berbicara tentang kehancuran ego, malam gelap jiwa, kehilangan pusat palsu sebelum pusat sejati ditemukan. Jadi, bila hari ini kamu merasa hidup tidak adil, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu dijauhi oleh makna. Mungkin justru kamu sedang berdiri di dekat ambang pemahaman yang lebih besar. Pemahaman yang tidak lagi mengukur hidup hanya dari apa yang menyenangkan atau menyakitkan. Tapi di sini ada bahaya lain. Ketika seseorang mulai melihat makna dalam penderitaan, ia bisa jatuh ke ekstrim sebaliknya, mengagungkan luka. Ia mulai percaya bahwa semakin sakit, semakin spiritual. Semakin menderita, semakin dalam. Ini juga jebakan. Penderitaan bukan prestasi.
Luka bukan medali. Tujuan kebijaksanaan bukan menambah luka, melainkan mengekstrak kesadaran darinya. Para alkemis tidak memuliakan pembusukan karena bau busuknya. Mereka menghormatinya karena tahu itu hanya satu tahap, bukan tujuan akhir. Fase gelap perlu dilewati, bukan dijadikan rumah. Maka hidup yang tidak selalu adil sebenarnya memaksa kita membangun jenis kedewasaan yang langka. Kedewasaan untuk merasakan sakit tanpa segera menyimpulkan bahwa semesta memusuhi kita. Dan kedewasaan untuk mencari makna tanpa menipu diri bahwa semua yang menyakitkan pasti suci. Itu garis yang halus, dan tidak semua orang mau berjalan di atasnya. Karena jauh lebih mudah memilih salah satu ujung, menjadi sinis dan berkata tidak ada makna sama sekali, atau menjadi naif dan berkata semua pasti indah tanpa perlu dibedah. Tetapi kebijaksanaan sejati berdiri di tengah ketegangan itu. Ia memegang dua hal sekaligus, bahwa hidup mengandung misteri yang tidak bisa langsung dijelaskan, dan bahwa manusia tetap bertanggung jawab untuk membaca, merespons, dan bertumbuh di dalam misteri itu. Jadi mungkin pertanyaan yang selama ini salah bukan apakah hidup adil. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah aku cukup jernih untuk membaca apa yang sedang hidup ajarkan, tanpa memelintirnya menjadi kepasrahan palsu dan tanpa menolaknya hanya karena ia menyakitkan. Karena setelah titik ini, pembahasan kita tidak lagi sekadar soal memahami hidup. Ia mulai menyentuh sesuatu yang lebih praktis, lebih dekat, dan lebih menantang. Bagaimana caranya tetap berdiri, tetap sadar, dan tetap waras di tengah dunia yang tidak selalu memberi kita apa yang terasa pantas. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke wilayah itu, bukan sekadar teori, tetapi latihan, sikap batin, dan cara konkret untuk mengubah ketidakadilan hidup menjadi kekuatan yang tidak mudah dipatahkan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah hidup selalu adil atau tidak. Itu sudah kita bongkar. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ini. Bagaimana cara hidup dengan jernih di tengah kenyataan yang tidak selalu berpihak pada kita? Bagaimana tetap utuh tanpa menjadi pahit? Bagaimana tetap lembut tanpa menjadi lemah? Bagaimana tetap sadar tanpa larut dalam keluhan atau pelarian spiritual? Karena pada akhirnya, kebijaksanaan tidak diuji saat semuanya tenang. Ia diuji saat harapanmu retak, saat jawaban tidak datang, saat hidup memaksamu berjalan dalam kabut. Langkah pertama adalah latihan yang paling sederhana tetapi paling sulit. Berhenti menuntut makna terlalu cepat. Ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi, ego langsung ingin penjelasan. Kenapa ini terjadi? Apa maksudnya? Apa pelajarannya? Tapi tidak semua luka harus langsung diartikan pada hari yang sama ketika ia datang. Ada pengalaman yang baru menunjukkan maknanya setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Maka latihan pertamamu adalah menahan dorongan untuk menyimpulkan. Saat hidup terasa tidak adil, coba duduk diam selama 10-15 menit. Jangan cari jawaban dulu. Jangan menamai semuanya sebagai karma, ujian, atau kutukan. Tarik napas perlahan, lalu tanyakan satu hal yang lebih jujur. Apa yang sebenarnya sedang kurasakan tanpa cerita tambahan? Bukan aku gagal, bukan semesta membenciku, bukan hidup selalu begini. Hanya rasa yang mentah, marah, takut, malu, kecewa, hancur, kosong. Mengapa ini penting? Karena banyak orang tidak menderita hanya karena peristiwanya, tetapi karena mereka langsung membungkus rasa itu dengan narasi yang beracun. Dari satu penolakan, mereka membuat identitas baru. Aku tidak berharga. Dari satu kehilangan, mereka membangun hukum mutlak. Tak ada yang pernah bertahan. Dengan memisahkan rasa dari cerita, kamu mulai merebut kembali kesadaranmu. Langkah kedua adalah ritual refleksi malam yang sangat tua bentuknya, meski namanya berbeda di banyak tradisi. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal. Apa yang melukai aku hari ini? Bagian mana dari diriku yang paling bereaksi? Reaksi itu melindungiku atau justru mengurungku? Latihan ini sederhana tetapi dalam, karena perlahan kamu akan mulai melihat pola.
Bukan cuma apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana dirimu terbentuk oleh apa yang terjadi. Kamu akan mulai menyadari bahwa ada luka tertentu yang selalu menyalakan amarah. Ada situasi tertentu yang selalu membuatmu merasa tidak cukup. Ada jenis penolakan tertentu yang selalu memanggil ketakutan lama. Disitulah kesadaran mulai tumbuh, dan kesadaran selalu lebih kuat daripada reaksi otomatis. Langkah ketiga, ketika hidup terasa tidak adil, jangan langsung bertanya, bagaimana cara keluar dari ini? Tanyakan juga, apa yang akan rusak jika aku terus merespon dengan cara yang sama? Pertanyaan ini penting, karena sebagian besar penderitaan berulang bukan datang dari peristiwa baru, tetapi dari respon lama yang terus dipakai. Jika setiap luka membuatmu menutup hati, maka luka berikutnya akan terasa lebih dingin. Jika setiap kegagalan membuatmu menghina diri sendiri, maka hidup akan terasa makin kejam. Jika setiap ketidakadilan membuatmu haus pembalasan, maka perlahan kamu akan menjadi cermin dari hal yang dulu melukaimu. Itulah kenapa salah satu praktik paling kuat adalah menunda reaksi. Bukan menekan emosi, bukan berpura-pura tenang, tapi memberi ruang antara peristiwa dan respons. Bahkan jeda 5 menit sebelum membalas pesan saat marah, 1 malam sebelum mengambil keputusan besar saat kecewa, atau 1 tarikan nafas sadar sebelum berbicara saat tersinggung, semua itu adalah bentuk sihir batin yang nyata. Karena di dalam jeda itulah kebebasan mulai lahir. Sekarang mari kita masuk ke teknik yang lebih halus, mengubah luka menjadi pengamatan. Saat sesuatu menyakitkanmu, katakan dalam hati, ini adalah peristiwa, ini adalah reaksiku. Keduanya bukan hal yang sama. Kalimat ini tampak kecil, tetapi sangat kuat. Ia memisahkan dunia luar dari pusat batinmu. Dengan begitu, kamu tidak lagi sepenuhnya terseret. Kamu mulai melihat bahwa hidup boleh saja bergejolak, tetapi pengenalan terhadap dirimu sendiri tidak harus ikut runtuh bersamanya. Namun hati-hati, disinilah banyak orang melakukan kesalahan. Mereka mengira praktik spiritual berarti harus selalu tenang, harus selalu menerima, harus selalu tampak damai. Tidak. Kadang respons paling sadar justru adalah menetapkan batas, mengakhiri relasi yang merusak, menolak manipulasi, pergi dari lingkungan yang terus mengikis jiwa. Ketidakadilan hidup tidak selalu harus diterima dalam arti pasif. Kadang ia harus dijawab dengan kejelasan. Jadi jangan salah paham, menerima realitas bukan berarti menyetujui semua hal. Menerima berarti melihat dengan jernih apa yang sedang terjadi, tanpa ilusi. Setelah itu baru kamu bertindak dari pusat yang sadar, bukan dari ledakan ego, bukan dari kepanikan, dan bukan dari rasa ingin membuktikan sesuatu. Ada juga satu ritual sederhana yang bisa kamu praktikan saat merasa hidup sedang sangat berat. Saya menyebutnya ritual pelepasan senja. Saat sore menjelang malam, berdirilah atau duduklah di tempat yang tenang. Matikan suara-suara lain. Letakkan tangan di dada. Ingat satu hal yang paling membebani pikiranmu hari itu. Lalu ucapkan perlahan 3 kali. Aku tidak menguasai semua peristiwa, tetapi aku bertanggung jawab atas cara aku menjawabnya. Dan malam ini, aku melepaskan apa yang tidak bisa kupaksa. Ulangi dengan nafas panjang dan perlahan. Tujuan ritual ini bukan menghapus masalah, tetapi memutus dorongan batin untuk terus menggenggam hal-hal yang memang tidak tunduk pada kontrolmu. Banyak penderitaan membesar bukan karena bebannya sendiri, tetapi karena kita menyeretnya berputar-putar di dalam kepala tanpa henti. Sekarang, satu peringatan penting. Jangan gunakan semua praktik ini untuk menumpulkan hatimu. Jangan sampai kamu menjadi begitu sibuk membaca makna sampai lupa menangis. Jangan sampai kamu begitu ingin menjadi dewasa spiritual sampai malu mengakui bahwa kamu lelah. Kesadaran bukan berarti kebal rasa. Justru orang yang benar-benar sadar biasanya lebih jujur pada rasa, tetapi tidak diperbudak olehnya. Jadi kalau kamu ingin mulai menerapkan semua ini, mulailah dengan 3 hal sederhana. Amati rasa tanpa langsung membuat cerita,
Catat pola reaksimu setiap malam dan ciptakan jeda sebelum merespons luka. Itu saja dulu. Karena kekuatan batin tidak dibangun dalam satu pencerahan besar. Ia dibangun dalam momen-momen kecil ketika kamu memilih tidak bereaksi seperti versi lamamu. Dan mungkin perlahan-lahan kamu akan melihat sesuatu yang dulu tidak terlihat. Bahwa hidup memang tidak selalu adil, tetapi ia selalu memperlihatkan kepadamu di mana kesadaranmu masih rapuh, di mana hatimu masih terikat, dan di mana jiwamu sebenarnya sedang dipanggil untuk tumbuh. Di bagian penutup nanti, kita akan merangkum semua ini ke dalam satu pemahaman terakhir. Pemahaman yang mungkin tidak membuat hidup menjadi lebih mudah, tetapi bisa membuatmu berjalan melaluinya dengan cara yang sama sekali berbeda. Jadi pada akhirnya, mungkin pertanyaan, kenapa hidup tidak selalu adil, bukanlah pintu menuju keputusasaan, melainkan pintu menuju kedewasaan yang lebih sunyi. Sepanjang video ini, kita telah menelusuri satu kenyataan yang sulit diterima oleh ego manusia, bahwa hidup tidak bergerak mengikuti rasa pantas versi kita. Ia tidak selalu memberi hadiah pada yang baik dengan cara yang cepat terlihat. Ia tidak selalu menghukum yang salah pada waktu yang kita harapkan. Ia tidak menyusun peristiwa berdasarkan kenyamanan, melainkan seringkali berdasarkan pembongkaran, pengungkapan, dan pembentukan jiwa. Kita telah melihat bahwa banyak tradisi kuno tidak berbicara tentang hidup sebagai sesuatu yang adil dalam arti sederhana, tetapi sebagai sesuatu yang tunduk pada hukum yang lebih besar, hukum keseimbangan, sebab akibat, kesadaran, dan transformasi. Kita juga telah memahami bahwa tidak semua luka adalah hukuman, tidak semua penderitaan adalah kutukan, dan tidak semua kehancuran berarti akhir. Kadang yang runtuh bukan hidupmu, melainkan ilusi yang terlalu lama kamu anggap sebagai dirimu. Tetapi kita juga belajar untuk tidak terjebak dalam romantisasi luka. Tidak semua rasa sakit harus dipuja, tidak semua ketidakadilan harus diterima secara pasif. Ada luka yang mengajar, dan ada luka yang harus dihentikan. Ada beban yang memurnikan, dan ada rantai yang memang harus dipatahkan. Kebijaksanaan sejati lahir ketika seseorang mampu membedakan keduanya. Dan mungkin disitulah inti dari semuanya. Bukan pada kemampuan untuk membuat hidup selalu masuk akal, bukan pada kemampuan untuk menuntut semesta agar selalu lembut, tetapi pada kemampuan untuk tetap sadar saat hidup tidak sesuai harapan, tetap jernih saat dunia mengguncangkan fondasi kita, dan tetap manusiawi tanpa tenggelam dalam kepahitan. Karena barangkali hidup tidak pernah berjanji untuk selalu adil, tapi hidup dengan cara yang misterius dan kadang menyakitkan selalu memperlihatkan sesuatu. Ia memperlihatkan di mana kita masih melekat, di mana kita masih buta, di mana kita masih rapuh, dan di mana diam-diam jiwa kita sedang diminta tumbuh melampaui versi lama dari dirinya sendiri. Maka saat berikutnya hidup terasa tidak adil, mungkin kamu tidak perlu buru-buru menyimpulkan bahwa semesta sedang melawanmu. Mungkin cukup berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apa yang sedang dihancurkan di dalam diriku dan apa yang berusaha dilahirkan? Karena bisa jadi, tepat di balik rasa tidak adil itu, tersembunyi gerbang menuju bentuk kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh kenyamanan. Kalau video ini berbicara langsung ke sesuatu di dalam dirimu, tulis di komentar, kamu menonton dari kota mana dan bagian mana dari video ini yang paling menampar kesadaranmu. Dan kalau kamu ingin kita terus membuka lapisan-lapisan rahasia seperti ini tentang jiwa, nasib, penderitaan, dan hukum-hukum tersembunyi kehidupan, pastikan kamu tetap bersama channel ini. Sebab masih banyak pintu yang belum kita buka. Dan tidak semua rahasia datang untuk menenangkanmu. Sebagian datang untuk membangunkanmu.